Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tahara quluba awliya'i an najasi ghairihi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd. हज़रत वालिद ने दो काम बतलाए हैं जो उम्मत मुहम्मदिया से छूट गया है. Hadraji Bapak Maulana Yusuf rahmatullahi mengatakan dua perkara yang terlepas dari umat. जमातें बना बनाकर देकर ममालिक में अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए मुसलमान ने छोड़ दिया. Membentuk jemaah bertebaran keluar untuk meninggikan kalimatullah. Pekerjaan ini sudah ditinggalkan oleh umat. Umat di mana-mana tinggalkan rumahnya, kampungnya, negerinya ke negeri yang lain untuk cari duit. Tapi untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama sudah hilang. दीन को सब जानते हैं लेकिन फर्क मरतब के लिहाज को छोड़ दिया. Tahu agama tapi tidak bisa membedakan farqul maratib, ini juga ditinggalkan. Apa itu farqul maratib? Perbedaan derajat, mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang mustahabah, mana yang makruh, itu enggak diperhatikan. Nah, seperti hari ini umat sibuk dengan yang sunnah-sunnah, amalan-amalan, tapi meninggalkan yang fardu yaitu dakwah. Cari nafkah juga fardu, tapi al-faridatun ba'dal faridah. Kefarduan kita mencari nafkah setelah tertunaikan kefarduan kita menjaga agama ini. Jadi kalau ada takazah agama, memperjuangkan agama, menjaga agama, enggak ada waktu itu untuk cari uang lagi. Demikianlah ayat-ayat Quran menjelaskan kepada kita dan juga sabda-sabda Nabi dan kehidupan sahabat. नियत को दखल है, यानी दुनिया की गरज से ना करे, खालिस खुदा की रिदा के वास्ते करे. Jadi dalam setiap amalan kita masukkan niat kita, yaitu jangan sampai amal yang kita buat itu ada tujuan-tujuan keduniawian. Setiap amal yang kita buat khalis murni semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan tentang juhud, perjuangan, itminal qalbi, kemudian ketenangan hati. Setelah itu akan datang khasyah. Pertama buat usaha, kemudian usaha dakwah kita itu untuk merubah keyakinan, masuk keyakinan yang benar, sehingga hati merasa tenang dengan qada dan takdir Allah. Dari situ akan muncul sifat khasyah, sifat takut kepada Allah. Apa itu khasyah? खशिया यानी अल्लाह ताला के इनामात के मुकाबला में बंदो जिस कदर भी ताआत करे तोरा है, और फिर ताआत ना मालूम कामिल है या नाकिस, बरहा रोना ही रोना है. Apa itu khasyah? Jadi khasyah ini penting. Bahkan ilmu yang pertama wujud pada diri hamba dalam ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa takut pada hati kamu. Di sini Maulana Ilyas mengatakan khasyah itu apa? Yaitu dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita, berapapun ketaatan yang hamba lakukan, maka ketaatan hamba itu tidak akan bisa menyamai nikmat. Satu nikmat saja pun gak bisa menyamai. Jadi ketaatan hamba betapapun tingginya yang dia lakukan itu masih sedikit dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan.
Kemudian ketaatan yang kita kerjakan pun itu nggak jelas juga. Sempurnakah atau kurang? Banyak kurangnya. Jadi kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya harus banyak menangis saja. Itulah yang dimaksud dengan khasyah, rasa takut menurut Maulana Ilyas rahimahullah. Jadi ketaatan kita walaupun kita buat maksimal mungkin, tapi dibandingkan dengan nikmat yang Allah kasih sama kita, banyak apa sedikit? Hah? Apa? Banyak apa sedikit? Sedikit lah. Banyak bagaimana? Lihat pertanyaannya. Ketaatan hamba berapapun maksimal dia kerjakan dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit atau banyak? Ketaatannya yang ditanya bukan nikmatnya. Ketaatan itu bila dibandingkan dengan nikmat sedikit atau banyak? Yang banyak yang mana? Yang banyak nikmat. Yang sedikit yang mana? Ketaatan kita sedikit. Terus ketaatan yang kita kerjakan itu banyak kurangnya, nggak sempurna. Terus gimana jadinya? Ya menangis. Nah, itulah rasa takut, khasyah tadi. Kemudian beliau mengatakan senjane ke wakat uluwi or sufla kalihat serko. Nah, dalam kita berdakwah kita harus memperhatikan perkara yang tinggi dan yang rendah. Ini tum uski ridha kita mutawajjih roho, dunia kita mutawajjih naroho. Itu begini. Tatkala kita mengajar, berdakwah, menyampaikan, ketawajuan hati kita hanya kepada Allah, Zat yang Maha Tinggi. Jangan kepada perkara yang rendah yaitu dunia. मकसूद ये है कि दुनियावी उमूर के वक़्त जो अहकाम है सब खुदा की रिदो के वास्ते हो. Yaitu maksudnya urusan-urusan dunia pun yang kita kerjakan, di saat kita mengerjakan kita hubungkan dengan hukum-hukum Allah, tapi di saat kita mengerjakan dunia yang kita hubungkan dengan hukum-hukum Allah itu pun kita jadikan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Asbab per andar uske asbab hone ke nazar ke. Warna खुदा ताला पर भरोसा रखे. नजर हर इत्ताअत में खुदा पर ही. Karena orang yang menggunakan asbab dunia itu rawan. Hatinya itu cenderung kepada asbabnya. Hatinya itu bergantung kepada asbabnya. Padahal seharusnya kita gunakan asbab, tapi sandaran kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap ketaatan penglihatan kita hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Taat और maasi dono Allah ke kurub ke zariya bihe. Ketaatan dan kemaksiatan kedua-duanya pun bisa menjadi asbab pendekatan kepada Allah Ta'ala. और यही दोनों Allah Ta'ala की laknat ka zariya bihe. Tetapi ketaatan dan kemaksiatan ini pun bisa menjadi asbab laknatullah kepada kita. Jadi ketaatan dan kemaksiatan bisa menjadi asbab kenikmat, pendekatan kepada Allah juga bisa menjadi asbab laknatullah. Yani dono agar Allah ki ridho ke waste unka ajar hoga. Yaitu kedua-duanya ketaatan dan kemaksiatan kalau dibuat karena Allah maka akan mendapatkan pahala. Tuh kurub ke zariya benenge akan menjadi asbab kedekatan kita kepada Allah. Itu juga ketaatan sebaliknya. Kalau setelah ketaatan timbul kesombongan, setelah ketaatan timbul kelalaian, keterpedayaan, merasa kita sebagai ahli taat, maka ini bisa menjadi asbab turunnya lanatullah. Huzur sallallahu alaihi wasallam ka ziyada waqt tanhayu megur guzartata.
iswaste Allah ta'ala zikir ma'al fikir tanhiyo me ziyada guzar karo. Sebagian besar waktu Nabi itu digunakan menyendiri bertafakur. Untuk itu hendaknya kita banyak menggunakan waktu kita menyendiri berzikir dengan tafakur. Ini yang kurang ini. Salah satu kekurangan kita itu. Setelah kita menyendiri berzikir dengan fikir, terus kita berenang di lautan umat. Dakwakan kebesaran Allah kepada umat, ajak umat mengenal Allah. Begitu tertib dakwah. Pertama ambil dari Allah, terus bagi-bagi kepada hamba Allah. Kul billahi wa bil yaumil akhir, Allah ko deko, kiamat ko deko. Kul billahi wa bil yaumil akhir. Lihat Allah dan lihat hari kiamat. Lihat Allah dan lihat akhirat. Allah Ta'ala के यहाँ कुशिश की कीमत है. Di sisi Allah usaha dan perjuangan itu memiliki nilai. Jadi Allah sangat menghargai usaha hamba. Mazhab की रौनक से तुम्हारी रौनक होगी. Kalau agama bercahaya, kalian pun akan bercahaya. Agama mati, kamu pun akan mati. Bagair Islam ke Musalman nahi. Tanpa Islam orang tidak akan jadi orang Islam, ya kan? Islam enggak ada, ya kufur yang tersebar. Akhirnya orang jadi kafir. Begitulah, tanpa usaha Islam tidak akan datang. Tanpa Islam orang tidak akan jadi Islam, tapi tanpa usaha agama Islam tidak akan datang. Khusus करने वालों को बेनमाजियों को नमाज पर लाने की कोशिश से बेहतर कोई कोशिश नहीं. Nah, usaha yang paling baik, usaha yang paling bagus itu usaha apa? Tidak ada usaha yang lebih baik daripada usaha mengajak orang yang tidak sholat jadi sholat. Tidak ada usaha yang lebih baik melebihi usaha. Jauhlah mengajak orang yang tadinya tidak sholat jadi salat. मुसलमान वो है जो उसके रास्ते की तकालीफ को ढूंढता है. Nah, orang Islam itulah orang yang dalam rangka mengajak manusia kepada Allah, kepada salat, walaupun kesusahan, penderitaan di jalan itu yang dia cari. Dia mencari kesusahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Islam. Bukan mau cari enak-enak, mau lari daripada kesusahan. Jadi enggak lagi buat amal karena ada kesusahan di situ. Oh tidak, justru di jalan Allah itu kalau ada kesusahan itu yang dicari bagi orang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika istighalana wa ila al khairi ma'anana wa haqqik bi ziyadati amalana wa akhtim bi sa'adati ajalana. Hadza dhullana ya Allah طاهر ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتقبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف رحيم
ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman walhamdulillahi rabbil alamin.